Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Sejarah Brand-Brand Dunia. Kali ini kita akan membahas sejarah awal terbentuknya brand Nike hingga kini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sejarah Nike bermula pada awal 1960-an. Ketika Phil Knight, seorang mahasiswa pascasarjana dari Stanford University, menyusun rencana bisnis untuk mendistribusikan sepatu lari berkualitas tinggi dari Jepang ke Amerika Serikat. Ia melihat peluang untuk menantang dominasi perusahaan sepatu Eropa, khususnya Adidas dan Puma, yang saat itu menguasai pasar atletik global. Phil Knight mengunjungi Jepang dan menjalin kerjasama dengan Onitsuka Tiger, sebuah perusahaan sepatu yang kemudian dikenal sebagai ASICS. Ia memperoleh hak distribusi di Amerika Serikat dan mulai menjual produknya secara langsung kepada para pelari dan pelatih. Untuk mendukung upaya ini, Knight menggandeng Bill Bowerman, pelatih lari legendaris dari University of Oregon. Bowerman memiliki ketertarikan yang kuat terhadap inovasi sepatu atletik dan telah bereksperimen dengan berbagai desain untuk meningkatkan performa atlet. Pada tahun 1964, keduanya mendirikan Blue Ribbon Sports, perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada penjualan sepatu Onitsuka. Mereka memulai dari skala kecil, bahkan menjual sepatu langsung dari bagasi mobil di acara perlombaan lari. Meskipun usaha ini dimulai secara sederhana, kombinasi antara pemikiran bisnis Knight dan keahlian teknis Bowerman mulai menunjukkan hasil. Produk-produk mereka mulai diminati oleh para pelari di komunitas lokal dan universitas. Bowerman kemudian menciptakan sebuah prototipe sol sepatu menggunakan wajan waffle milik istrinya, menghasilkan pola yang unik dan fungsional. Desain ini memberikan cengkeraman dan fleksibilitas lebih baik, yang kini dikenal sebagai waffle sole dan menjadi tonggak penting dalam sejarah inovasi Nike. Seiring waktu, hubungan BRS dengan Onitsuka mulai memburuk. Ketidaksepakatan terkait distribusi dan kepemilikan desain mendorong Knight dan Bowerman untuk mengambil langkah besar, menciptakan merek sepatu mereka sendiri. Pada tahun 1971, mereka resmi memutus hubungan dengan Onitsuka dan mulai mempersiapkan peluncuran merek baru. Nama Nike diusulkan oleh Jeff Johnson, salah satu karyawan BRS, terinspirasi dari Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Pada waktu yang sama, logo Nike dirancang oleh Carolyn Davidson, seorang mahasiswi desain grafis dengan biaya hanya $35. Meskipun awalnya dianggap sederhana, lambang tersebut kini menjadi salah satu simbol merek paling dikenal di dunia. Dengan nama baru dan identitas visual yang kuat, Nike resmi meluncurkan sepatu pertamanya pada tahun 1972 bersamaan dengan US Olympic Trials. Inilah awal dari perjalanan panjang Nike sebagai pemimpin dalam industri olahraga global. Setelah peluncuran perdana pada tahun 1972, Nike segera menarik perhatian para pelari profesional dan amatir berkat sepatu ringan mereka yang dilengkapi sol waffle inovatif. Keunggulan teknologi ini memberikan daya tarik signifikan dibandingkan pesaing. Sepatu Cortez, yang awalnya dikembangkan saat masih bermitra dengan Onitsuka, dirilis ulang oleh Nike dan menjadi salah satu produk terlaris mereka sepanjang dekade 1970-an. Sepatu ini populer di kalangan pelari dan bahkan merambah budaya populer. Nike mulai memperluas lini produknya dan meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh. Mereka mempekerjakan lebih banyak karyawan dan membangun jaringan distribusi nasional. Strategi pemasaran mereka berfokus pada gaya hidup atletik dan semangat kompetitif, yang mulai membedakan Nike dari merek-merek lain yang masih terkesan formal dan fungsional. Pada tahun 1974, Nike memperkenalkan sepatu waffle trainer ke pasar umum, yang sangat sukses secara komersial. Produk ini menjadi identik dengan citra Nike sebagai pelopor inovasi dalam perlengkapan atletik. Nike mulai mensponsori atlet profesional dan pelatih ternama sebagai bagian dari strategi membangun kredibilitas dan hubungan langsung dengan komunitas olahraga. Pada tahun 1976 menjadi titik penting ketika Nike mempekerjakan agensi iklan pertama mereka, dan kampanye "There is no finish line" diluncurkan. Ini menjadi salah satu pendekatan awal Nike dalam membangun narasi emosional seputar olahraga. Nike juga mulai memperluas fokus dari lari ke cabang olahraga lain, termasuk bola basket dan tenis. Mereka sadar bahwa pertumbuhan jangka panjang membutuhkan diversifikasi di luar komunitas pelari. Pada akhir 1970-an,
Nike telah mengambil porsi pasar yang signifikan di Amerika Serikat dan mulai mempertimbangkan ekspansi internasional. Mereka mendirikan kantor di luar negeri dan menargetkan pasar Eropa serta Asia. Pada tahun 1979, Nike memperkenalkan teknologi Nike Air untuk pertama kalinya melalui sepatu Air Tailwind. Inovasi ini menjadi fondasi bagi berbagai model sepatu yang kelak mendefinisikan Nike di dekade berikutnya. Memasuki dekade 1980-an, Nike melantai di bursa saham melalui IPO pada tahun 1980, yang memberikan perusahaan modal besar untuk memperluas operasional, riset, dan pemasaran secara signifikan. Nike terus menekankan inovasi produk dan memperkenalkan berbagai model baru, termasuk Nike Internationalis dan Pegasus. Produk-produk ini menggabungkan kenyamanan, daya tahan, dan estetika modern. Meskipun kompetisi semakin ketat, Nike mulai mendominasi segmen pasar olahraga Amerika dengan kampanye yang kuat dan identitas merek yang semakin matang. Titik balik besar terjadi pada tahun 1984 saat Nike menandatangani kontrak dengan Michael Jordan, seorang rookie NBA. Kesepakatan ini pada awalnya dianggap spekulatif, tetapi menjadi keputusan paling sukses dalam sejarah pemasaran olahraga. Air Jordan Sun diluncurkan pada tahun 1985, memicu kontroversi karena warnanya yang mencolok dan dianggap melanggar aturan NBA. Alih-alih mundur, Nike memanfaatkan kontroversi ini sebagai strategi pemasaran. Kampanye Banned mendorong permintaan publik secara luar biasa, menjadikan Air Jordan bukan hanya sepatu basket, tetapi simbol perlawanan dan ekspresi individual. Dalam waktu singkat, Air Jordan menjadi fenomena budaya. Sepatu tersebut dikenakan oleh atlet, artis hip-hop, dan remaja di seluruh Amerika, menjembatani dunia olahraga dan gaya hidup. Pada tahun 1987, Nike meluncurkan Air Max 1, sepatu pertama dengan unit udara yang terlihat secara eksternal. Inovasi ini merevolusi estetika sepatu lari dan memperkuat asosiasi merek dengan teknologi. Tahun yang sama, Nike memperkenalkan kampanye ikonik Revolution yang menggunakan lagu The Beatles, sebuah langkah berani yang menandai kedewasaan merek sebagai kekuatan budaya. Menjelang akhir dekade, Nike telah menjadi pemimpin pasar global, bukan hanya sebagai produsen sepatu, tetapi juga sebagai pionir dalam pemasaran emosional, inovasi produk, dan integrasi budaya populer. Memasuki dekade 1990-an, Nike memperluas jangkauannya secara agresif ke pasar global, membuka kantor cabang dan fasilitas distribusi di Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Strategi ini memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin industri olahraga dunia. Nike juga mulai memperluas lini produknya secara signifikan. Tidak hanya mencakup sepatu lari dan basket, tetapi juga olahraga seperti tenis, golf, sepak bola, dan pakaian olahraga lengkap. Dalam dunia tenis, Nike menjalin kemitraan dengan Andre Agassi, yang membawa citra pemberontak dan gaya eksentrik ke dalam merek. Agassi memperkenalkan Nike kepada audiens yang lebih luas dan lebih muda. Di cabang golf, Nike merekrut Tiger Woods pada tahun 1996. Kampanye peluncurannya menandai momen penting, saat Woods yang berusia 20 tahun menjadi wajah baru olahraga golf dengan pendekatan yang lebih segar dan inklusif. Sementara itu, lini Jordan berkembang pesat menjadi merek dalam merek, dengan setiap rilis Air Jordan menjadi peristiwa besar dalam budaya sneaker dan streetwear. Tahun 1995, Nike memperkenalkan slogan baru "If You Let Me Play", yang menekankan dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam olahraga, langkah progresif dalam pemasaran gender. Di sisi inovasi, Nike terus memperkenalkan teknologi baru seperti Zoom Air dan pengembangan desain ergonomis pada sepatu dan pakaian, menggabungkan fungsionalitas tinggi dengan estetika menarik. Nike menjadi sponsor utama tim sepak bola nasional Brasil dan memperkenalkan pendekatan pemasaran yang berfokus pada narasi emosional dan estetika tinggi, seperti yang terlihat dalam iklan-iklan ikonik menjelang Piala Dunia. Meski sukses secara komersial, Nike juga mulai menghadapi kritik tajam pada akhir 1990-an terkait praktik manufaktur mereka, khususnya mengenai kondisi kerja di pabrik-pabrik Asia. Isu tersebut mendorong tekanan publik dan media, memaksa Nike untuk mulai meninjau ulang dan memperbaiki praktik rantai pasok mereka di tahun-tahun berikutnya. Masuk ke tahun 2000-an, Nike menghadapi tekanan publik yang besar akibat sorotan negatif terhadap kondisi kerja buruh di pabrik-pabrik rekanan mereka, terutama di Asia Tenggara.
Tuduhan mengenai upah rendah dan lingkungan kerja tidak manusiawi menjadi isu global. Nike menanggapi krisis ini dengan mulai melakukan audit internal dan eksternal, serta menerbitkan laporan transparansi pertama mereka pada tahun 2001. Ini menjadi salah satu langkah awal dalam pembentukan citra perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Di tengah tantangan tersebut, Nike tidak berhenti berinovasi. Pada tahun 2000, mereka meluncurkan teknologi Nike Shox, disusul dengan pengembangan lebih lanjut teknologi Air dan Zoom. Di tahun 2003 menjadi momen penting ketika Nike mengakuisisi Converse, sebuah merek sepatu klasik, untuk memperluas jangkauan pasar di luar performa atletik dan masuk ke ranah fashion kasual. Tahun yang sama, Nike juga menandatangani kontrak jangka panjang dengan LeBron James, yang saat itu baru lulus SMA. Keputusan ini terbukti strategis karena LeBron tumbuh menjadi ikon global yang merepresentasikan generasi baru. Nike memperkuat posisi mereka dalam olahraga perempuan dengan meningkatkan sponsor terhadap atlet wanita dan memperluas lini pakaian dan sepatu wanita yang dirancang khusus sesuai kebutuhan anatomi dan gaya hidup mereka. Di bidang teknologi digital, Nike bermitra dengan Apple pada tahun 2006 dan meluncurkan Nike Plus, sistem pertama yang memungkinkan pelari melacak performa mereka melalui sensor dalam sepatu yang terhubung ke iPod. Inovasi digital ini menandai langkah awal Nike dalam membangun komunitas global berbasis data, memperluas hubungan mereka dengan konsumen dari sekadar produk menjadi pengalaman yang terhubung. Pada akhir dekade ini, Nike telah berhasil memperkuat kembali reputasi mereka setelah krisis awal dekade, sekaligus menjadi pelopor dalam menggabungkan teknologi olahraga dengan gaya hidup modern. Perusahaan pun mulai mengadopsi pendekatan bisnis yang lebih berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun desain produk, sebuah strategi yang akan menjadi fondasi penting di dekade berikutnya. Memasuki dekade 2010-an, Nike mempercepat transformasi digitalnya dengan meluncurkan aplikasi Nike Plus Training Club dan Nike Plus Running, yang memungkinkan pengguna mengakses pelatihan virtual dan mencatat kemajuan kebugaran secara real-time. Aplikasi ini membantu Nike membangun komunitas global pelari dan penggemar kebugaran, menciptakan keterikatan pelanggan yang melampaui sekadar pembelian produk fisik. Pada tahun 2012, Nike memperkenalkan teknologi Flyknit, material rajutan ringan dan kuat yang mengurangi limbah produksi. Teknologi ini merepresentasikan komitmen Nike terhadap efisiensi sekaligus keberlanjutan. Flyknit tidak hanya mengubah cara sepatu dibuat, tetapi juga diterima secara luas oleh konsumen dan atlet profesional karena kenyamanannya yang superior dan bobotnya yang sangat ringan. Nike juga terus memimpin di dunia basket dengan peluncuran sepatu-sepatu edisi LeBron James, Kevin Durant, dan Kobe Bryant. Masing-masing model dirancang dengan teknologi canggih dan disesuaikan dengan gaya bermain atlet tersebut. Pada sisi pemasaran, Nike tetap memposisikan diri sebagai merek yang membela nilai-nilai universal dalam olahraga, seperti ketekunan, inklusi, dan keberanian melawan batas. Selama Olimpiade London 2012, Nike meluncurkan kampanye Find Your Greatness, yang menekankan bahwa kehebatan tidak terbatas pada atlet elit, tetapi juga ada pada setiap individu yang berani mencoba. Dalam strategi branding global, Nike fokus pada pendekatan lokal yang relevan. Di berbagai negara, mereka bekerja sama dengan atlet dan komunitas setempat untuk menciptakan koneksi yang lebih autentik dengan pasar. Nike juga meningkatkan fokus pada pasar wanita, memperkenalkan lini khusus yang menggabungkan mode, fungsionalitas, dan pemberdayaan perempuan melalui olahraga. Di akhir periode ini, Nike telah menegaskan dirinya sebagai pemimpin tidak hanya dalam industri perlengkapan olahraga, tetapi juga dalam inovasi digital, keberlanjutan, dan kampanye merek yang berdampak sosial tinggi. Pada paruh akhir 2010-an, Nike mengambil peran lebih besar dalam diskursus sosial dan politik. Mereka menyadari bahwa merek modern tidak bisa netral dalam isu-isu keadilan sosial yang relevan dengan audiens mereka. Keputusan monumental datang pada tahun 2018 saat Nike menjadikan Colin Kaepernick, mantan quarterback NFL yang berlutut saat lagu kebangsaan AS dinyanyikan sebagai protes terhadap ketidakadilan rasial, sebagai wajah kampanye Just Do It edisi ke-30. Slogan ikoniknya, Believe in Something, even if it means sacrificing everything. Kampanye tersebut memicu kontroversi luas. Beberapa pihak mendukung keberanian Nike, sementara yang lain memboikot produk mereka.
Namun, hasil finansial justru menunjukkan peningkatan penjualan dan loyalitas konsumen muda. Nike memperkuat posisinya sebagai merek yang berani mengambil sikap dan berdiri bersama atlet yang menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu-isu penting. Di sisi inovasi, Nike merilis sepatu Vaporfly yang mengubah standar performa dalam lomba lari jarak jauh. Vaporfly digunakan oleh pelari elit seperti Eliud Kipchoge dalam usaha memecahkan rekor maraton dunia. Kipchoge berhasil menyelesaikan maraton di bawah 2 jam pada tahun 2019 dalam acara khusus Ineos Saturday Man Challenge dengan menggunakan versi prototipe Vaporfly, memperkuat persepsi teknologi Nike sebagai yang terdepan. Nike juga memperkenalkan Go Fly Ease, sepatu tanpa tali dengan mekanisme buka tutup otomatis yang dirancang untuk inklusivitas, termasuk pengguna difabel dan mereka yang memiliki mobilitas terbatas. Pemasaran berbasis nilai terus menjadi inti strategi mereka. Kampanye-kampanye seperti You Can't Stop Us selama pandemi COVID-19 mengangkat tema ketahanan kolektif, solidaritas, dan semangat atletik global. Selain itu, Nike memperluas kolaborasi lintas sektor dengan brand fashion, seniman, dan desainer, termasuk koleksi yang viral seperti kerjasama dengan Travis Scott dan Off-White, karya Virgil Abloh. Hingga tahun 2020, Nike tidak hanya dilihat sebagai produsen perlengkapan olahraga, tetapi sebagai kekuatan budaya yang memengaruhi gaya hidup, identitas sosial, dan percakapan publik secara global. Memasuki dekade 2020-an, Nike semakin memperkuat transformasinya menjadi perusahaan berbasis digital. Penjualan langsung ke konsumen melalui kanal digital tumbuh pesat, didorong oleh strategi DTC atau Direct to Consumer dan optimalisasi aplikasi Nike. Di tengah pandemi COVID-19, Nike mempercepat investasi pada platform digital seperti SNKRS, Nike App, dan ekosistem digital lainnya yang menghubungkan pengguna dengan produk, pelatihan, dan komunitas secara real-time. Salah satu inovasi besar datang dalam bentuk sepatu adaptif, Nike Adapt. Teknologi ini memungkinkan sepatu menyesuaikan tingkat kekencangan secara otomatis melalui aplikasi smartphone, menggabungkan teknologi, kenyamanan, dan futurisme. Nike terus mendorong prinsip keberlanjutan melalui inisiatif Move to Zero, yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan limbah dengan menciptakan produk berbahan daur ulang serta mengoptimalkan proses produksi ramah lingkungan. Dalam upaya menyatu dengan generasi muda digital, Nike memasuki dunia metaverse. Mereka meluncurkan Nike Land di platform Roblox, ruang virtual interaktif tempat pengguna bisa bermain, berolahraga, dan mengekspresikan identitas digital mereka. Pada akhir 2021, Nike mengakuisisi RTFKT Studios, startup digital fashion dan NFT. Ini menandai komitmen serius mereka untuk menjadi pemimpin di dunia aset digital, sneakers virtual, dan identitas metaverse. Nike juga mulai merilis koleksi NFT eksklusif yang memungkinkan pengguna memiliki sepatu virtual unik, yang dalam beberapa kasus juga terhubung dengan produk fisik dalam konsep phygital, atau physical plus digital. Strategi ini menyasar konsumen muda yang terbiasa hidup di dunia digital dan menilai barang bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam dunia virtual dan sosial media. Di sisi sosial, Nike tetap konsisten mengangkat kampanye yang mendorong keberagaman, inklusi, dan pemberdayaan. Mereka aktif mendukung atlet disabilitas dan memperluas ukuran serta desain untuk semua bentuk tubuh. Hingga tahun 2025, Nike telah memantapkan dirinya sebagai bukan sekadar brand olahraga, melainkan sebagai ekosistem global yang menyatukan performa, gaya hidup, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada tahun-tahun terbaru hingga 2025, Nike semakin menunjukkan jati dirinya sebagai merek multidimensi yang melampaui sekadar produk olahraga. Ia telah bertransformasi menjadi simbol aspirasi, ekspresi diri, dan kekuatan budaya. Di tengah dunia yang terus berubah, Nike berhasil menyesuaikan diri dengan cepat. Mereka memanfaatkan data dari jutaan pengguna aplikasi dan platform mereka untuk merancang produk yang lebih personal, adaptif, dan relevan secara lokal. Kolaborasi lintas industri menjadi semakin menonjol. Nike merilis koleksi terbatas bersama seniman digital, perancang busana, dan merek streetwear, menciptakan permintaan tinggi di kalangan konsumen kolektor dan pecinta budaya urban. Dalam dunia esports dan gaming, Nike merambah dunia atletik digital. Mereka menjadi sponsor tim esports global, mengembangkan perlengkapan virtual, dan berpartisipasi dalam event digital yang menggabungkan olahraga dan hiburan. Nike juga memperkuat kehadirannya dalam komunitas lokal.
Inisiatif seperti Made to Play dan program pembangunan lapangan olahraga di kota-kota padat penduduk yang membuktikan komitmen sosial jangka panjang mereka. Seiring meningkatnya kesadaran akan isu iklim, Nike terus berinovasi dalam material, mengembangkan sol sepatu dari gula tebu, kulit buatan berbasis tanaman, dan model produksi rendah karbon. Tak hanya produk, filosofi Nike juga berevolusi. Mereka merangkul narasi bahwa olahraga adalah hak semua orang, tanpa memandang kelas sosial, bentuk tubuh, latar belakang budaya, atau kemampuan fisik. Dalam hal teknologi, Nike menjaki integrasi AI dan AR ke dalam pengalaman belanja. Konsumen kini bisa mencoba sepatu secara virtual, mendapatkan rekomendasi ukuran personal, bahkan memvisualisasikan performa mereka berdasarkan data sebelumnya. Budaya sneakers semakin erat dengan identitas generasi muda. Setiap rilisan Air Jordan, Dunk, atau koleksi eksklusif Nike menjadi bagian dari narasi pribadi pengguna, sebuah simbol status, cerita, atau nilai yang mereka perjuangkan. Di tengah gempuran tren, Nike tetap konsisten dengan satu hal, menginspirasi gerakan. Baik dalam bentuk lari pagi, aksi sosial, atau langkah berani melawan arus, semangat Just Do It tetap relevan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dengan lebih dari 5 dekade sejarah, Nike kini berdiri sebagai simbol keunggulan dan transformasi dalam industri olahraga, teknologi, dan budaya global. Ia tidak hanya menjual sepatu, tetapi juga menjual impian, identitas, dan nilai. Warisan Nike terbangun di atas inovasi tiada henti, dari sole waffle ciptaan Bowerman hingga sepatu cerdas Nike Adapt, dari Flyknit ramah lingkungan hingga teknologi Vaporfly yang memecah batas fisiologis atlet. Keberhasilan Nike juga ditentukan oleh kepekaannya membaca perubahan zaman, menangkap denyut sosial, keberagaman budaya, dan ekspektasi konsumen digital yang semakin kompleks. Lebih dari sebuah merek olahraga, Nike menjadi platform pemberdayaan. Ia memberi panggung bagi suara yang tidak terdengar, atlet yang termarginalkan, dan komunitas yang tak terwakili dalam narasi arus utama. Pengaruh Nike terasa tidak hanya di lapangan atau gym, tetapi juga di jalanan kota, runway fashion, dan ruang virtual. Produk-produknya menyentuh seni, musik, politik, bahkan gerakan sosial. Visi Nike ke depan mencakup keberlanjutan menyeluruh, mulai dari sumber daya, bahan baku, hingga siklus produk. Mereka menargetkan emisi karbon nol dan limbah nol sebagai bagian dari komitmen lingkungan jangka panjang. Nike juga memperkuat kapabilitas AI dan personalisasi. Dengan analisis data konsumen dan inovasi digital, mereka merancang produk dan pengalaman yang terasa unik bagi setiap individu. Di bidang metaverse dan aset digital, Nike terus membangun masa depan sneakers virtual dan gaya hidup digital, membuka ruang baru untuk kreativitas, kepemilikan, dan interaksi lintas platform. Dengan terus mempertahankan nilai-nilai pendiriannya, semangat kompetitif, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan bahwa siapapun bisa just do it, Nike telah menjadi bagian dari bahasa dunia. Kini dan di masa depan, Nike bukan hanya merek, ia adalah gerakan. Sebuah warisan hidup yang menghubungkan generasi, menginspirasi langkah, dan mendorong dunia terus maju. Satu lompatan, satu lintasan, dan satu keberanian dalam setiap tindakan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi sejarah brand-brand terkenal lainnya. Wassalam.